Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2901. Ini adalah pertama kalinya pasukan surga satu keluar dari surga absolut dalam ribuan tahun. Dengan 100.000 prajurit, masing-masing membawa rasa kebaruan dan terlebih lagi rasa bangga yang kuat. Kami adalah angkatan pertama dari surga absolut. Ternyata di luar surga absolut, ada pemandangan seperti itu. Bahkan banyak di antara mereka yang menitikkan air mata. Sudah lebih dari 5.000 tahun, aku akhirnya menginjakan kaki di tanah airku. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Surga penguasa sejati bersujud kepada Ye Yuan, menitikkan air mata rasa terima kasih. Dia pergi ke penghalang surga absolut saat itu dan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berharap untuk kembali ke tanah airnya lagi. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia benar-benar keluar dari surga absolut. Penghalang surga absolut adalah sebuah penghalang yang sangat kuat, ia memblokir kuku besi ras darah, namun bukankah ia juga menghalangi seniman bela diri surga satu yang tak terhitung jumlahnya. Selama ini, ada sejumlah besar pasukan ras darah yang ditempatkan di luar lorong. Tapi, setelah kemenangan besar Qi Selatan, tidak ada lagi ras darah di luar lorong. Baru pada saat itulah mereka mempunyai kesempatan untuk keluar dari surga absolut. Pasukan beranggotakan 100.000 orang maju dalam kontingen yang perkasa, bergegas sampai mereka berada di bawah kota jaring raksasa. Ras darah tercengang. Apakah orang-orang Qi Selatan menjadi gila? Blood Promise berdiri di atas tembok kota. Melihat Feng Xiaotian, dia tertawa keras dan berkata, Feng Xiaotian, apakah kepalamu rusak? Untuk benar-benar berani datang dan menyerang kota jaring raksasa. Feng Xiaotian berkata dengan dingin, Blood Promise, hari ini adalah saat kehancuranmu. Blood Promise tertawa keras dan berkata, baiklah, ayo. Kursi ini ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku. Kota jaring raksasa tidak memiliki Grand Array yang melindungi kota. Tapi secara alami mustahil bagi ras darah untuk tidak memiliki metode apapun ketika mereka membangun kota raksasa. Kenyataannya, bahan-bahan yang digunakan untuk membangun kota jaring raksasa semuanya diproduksi secara khusus oleh ras darah. Begitu ada musuh yang datang untuk menyerang, itu bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan bahkan bisa menghancurkan alam kaisar. Kekuatannya tidak sedikit pun lebih lemah dari arai besar. Benda ini disebut cahaya mata darah. Blood Promise, dasar sampah, bawahan ini ada di sini. Kenapa kamu tidak berlutut untuk menyambutku? Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Melihat Ye Yuan, kedua mata Blood Promise langsung memerah. Memang benar ketika dua musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Berapa banyak kerugian yang dideritanya di tangan orang ini. Di sampingnya, penguasa kota Sumu bahkan memiliki energi darah yang sangat besar yang melonjak ke langit, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Teman baiknya, Bloodsweat, terbunuh karena perkataan Ye Yuan. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa setelah menyinggung Yang Mulia Putra Ilahi Darah, dia juga tidak berdaya. Namun, siapa yang menyangka kalau orang ini sebenarnya adalah Ye Yuan? Adik Bloodsweat, kamu mati dengan tidak adil. Blood Promise memuntahkan seteguk darah lama sekali lagi. Di kota jaring raksasa ini, dia telah dipermalukan oleh Ye Yuan beberapa kali. Sekarang, orang ini sebenarnya masih membuatnya marah. Ye Yuan, kamu berani keluar dari penghalang surga absolut. Kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Kedua mata Blood Promise berwarna merah cerah saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sampah adalah sampah. Kamu sama sekali bukan siapa-siapa di mataku. Yujin, kamu membunuh hegemon Ejeles kami. Hari ini, aku akan memintamu membayar hutang darah dengan darah. Saat ini, Yujin juga sedang berdiri di atas tembok kota. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Pasukan surga satu datang untuknya. Sedikit cibiran muncul di sudut mulutnya. Kelompok orang ini juga terlalu meremehkan alam hegemon. Alam hegemon, meskipun itu adalah alam hegemon yang terluka parah, mereka juga tidak dapat diprovokasi oleh sekelompok semut. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, baiklah, kursi ini, menunggumu. Blood Promise bahkan tertawa mengejek dan berkata, hal yang sembrono dan buta. Kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menjadi putra ilahi darah, kamu sangat mengesankan. Alam hegemon adalah eksistensi yang tidak dapat kamu bayangkan. Oh, begitu. Kalau begitu,
Aku datang. Serang kota. Tiba-tiba, Ye Yuan meraung. Lebih dari 100.000 tentara menyerbu masuk seperti segerombolan lebah. Sedikit senyuman kejam sudah terlihat di sudut mulut Blood Promise. Setelah cahaya mata darah meletus, akan dianggap cukup bagus jika setengah dari 100.000 pasukan kuatmu bisa bertahan. Alam Kaisar juga harus mati berkelompok. Ini adalah kartu truf terakhirmu kan? Jika mereka semua mati di sini, apakah para hegemon itu akan sangat kesakitan? Berpikir sampai di sini, Blood Promise dan Eugene sama-sama sangat senang. Pertempuran besar Qi Selatan kalah telak dan terlalu menindas. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan surga satu benar-benar berlari atas kemauan mereka sendiri untuk mencari kematian. Perlu diketahui, saat ini, masih ada 300.000 pasukan di kota jaring raksasa. Meskipun orang-orang ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan para elit tersebut, dengan bantuan cahaya mata darah, itu masih lebih dari cukup untuk menghabisi 100.000 elit surga satu ini. Kenyataannya, hanya surga penguasa suci dan surga penguasa sejati yang berada dalam yurisdiksi kota jaring raksasa, jumlahnya sudah mencapai beberapa juta. Tapi serangan surga satu terlalu mendadak. Kota jaring raksasa tidak punya waktu untuk memanggil semua orang untuk bergabung dalam pertempuran sama sekali. Saat ini, hanya ada 300.000 tentara yang berdiri di kota. Namun, itu sudah cukup. Feng Xiaotian memimpin, membawa sekelompok alam kaisar dan bergegas menuju Blood Promise. 100.000 tentara yang kuat juga bergegas menuju puncak tembok kota. Tepat pada saat ini, kota jaring raksasa meletus dengan cahaya berdarah yang membubung ke langit, membuat orang-orang merasa ngeri. Krisis yang mencengangkan muncul di hati setiap orang. Namun kecepatan mereka tidak berkurang sedikit pun. Karena Ye Yuan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Mereka harus mengandalkan dia dalam segala hal. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan menghina. Tapi dengan Ye Yuan mengatakan ini, mereka percaya tanpa keraguan sedikit pun. Orang ini telah menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa kamu percayai? Ketika Blood Promise melihat ini, dia tertawa keras dan berkata, "Sekelompok orang bodoh, mungkinkah Ye Yuan tidak memberitahu kalian bahwa kota jaring raksasa memiliki mata cahaya darah? Matilah, bodoh." Namun, sesosok tubuh melompat ke atas tembok kota terlebih dahulu. Setelah itu, aura yang lebih mengerikan langsung meletus. Ini adalah energi darah asal. Tingkat terornya bahkan membuat kulit berdarah bergidik. Kemudian, cahaya mata darah yang menakutkan itu langsung mundur. Ketika Blood Promise melihat pemandangan ini, kedua matanya menjadi hitam, hampir pingsan. Bahkan pupil mata hegemon Eugene juga mengecil. "Aku, persetan denganku." Cahaya mata darah sama sekali tidak berani meletus di depan asal darah yang diberikan oleh batu induk. Cahaya mata darah langsung ditekan kembali oleh aura asal yang Ye Yuan keluarkan. Kenyataannya, Ye Yuan sudah merasakan cahaya mata darah di kota jaring raksasa. Cahaya mata darah ini sebenarnya hampir sama dengan milik kota kaisar darah absolut surga. Hanya saja cahaya mata darah di sini jauh lebih lemah. Ye Yuan pernah mencoba mengeluarkan sedikit aura asal darah. Akibatnya, mata cahaya darah ini membuatnya takut seperti harimau. Pada saat itu, Ye Yuan yakin bahwa darah asalnya mampu menekan cahaya mata darah kota jaring raksasa. Bersyukur pada batu darah kekacauan, gumpalan asal darah ini sungguh berguna. Blood Promise memuntahkan seteguk darah lama lagi, dia merasa seperti hampir mati. "Batu induk, jangan menipu keturunanmu seperti ini. Bukankah ini membunuh orang?" Kenyataannya, bahkan hegemon Eugene juga tidak tahu seberapa kuat asal darah di tubuh Ye Yuan. Setidaknya, hegemon Eugene tidak mampu menekan cahaya mata darah. Tapi Ye Yuan bisa. Itu karena asal darah di tubuhnya adalah asal darah yang paling mendasar dan paling murni. Perlu diketahui, seluruh ras darah diciptakan oleh batu induk. Dalam hati Blood Promise, segudang kutukan melintas. Ras darah sebenarnya ditipu oleh batu induk. Ketika pasukan surga satu melihat cahaya mata darah ditekan, momentum mereka yang luar biasa meroket secara signifikan. Feng Xiaotian dan para alam kaisar lainnya juga sangat gembira. Sejujurnya, mereka masih merasa was-was sebelum ini. Metode ras darah tidak mungkin dilawan. Tapi sekarang, semua keraguan mereka hilang. Melihat ekspresi Blood Promise, semua orang tahu bahwa dia juga sangat terkejut. Putra ilahi darah memang berbeda.
Ye Yuan benar-benar penyelamat yang dikirim surga untuk menyelamatkan surga satu. Menakjubkan. Tatapan hegemon Yujin berubah sedikit gelap. Dia akan mengambil tindakan. Meski terluka parah, menghadapi orang seperti Feng Xiaotian tetap tidak menjadi masalah. Namun saat ini, sesosok tubuh mendarat tidak jauh darinya dan berkata dengan dingin, "Yujin, lawanmu adalah aku." Li Clearcloth, kamu sebenarnya belum mati di bawah kesengsaraan Dao. Hahaha, orang sepertimu juga ingin membunuhku. Yujin melihat kedatangan itu, dengan penuh rasa jijik. Dia secara alami mengenal Li Clearcloth. Kenyataannya, keduanya telah bertengkar berkali-kali. Namun pada akhirnya, Yujin masih selangkah lebih maju, melangkah ke alam hegemon. Li Clearcloth masih diblokir di luar pintu alam hegemon sampai sekarang. Sehubungan dengan Li Clearcloth, Yujin tentu saja meremehkan. Li Clearcloth berkata dengan dingin, "Jika kamu berada di puncak, tentu saja aku bukan tandinganmu. Tapi, karena kamu terluka parah oleh kekuatan penghalang surga mutlak, ini adalah kesempatan yang dikirim dewa untuk membunuhmu." Yujin berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli seberapa serius cederanya, kursi ini juga merupakan hegemon. Kamu, sampah yang bahkan tidak bisa mencapai hegemon, ingin membunuhku juga. Li Clearcloth berkata dengan dingin, tidakkah kamu tahu setelah mencobanya? Selesai berkata, Li Clearcloth menunjuk satu jari, kekuatan asal datang. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Di antara mereka, tentu saja termasuk Yujin. Dia terlihat ngeri saat berkata, 9 asal-usul. Kamu benar-benar memahami 9 asal-usul. Li Clearcloth mengabaikan kengerian Yujin dan menuding Yujin dengan kejam. Kemampuan ilahi, 9 jari absolut yang merebut kehidupan. Yujin merasa ngeri, energi darah di tubuhnya melonjak ke langit, sangat ingin menghentikan jari ini. Ketenangan tadi telah hilang tanpa bekas. Yang menggantikannya adalah ekspresi khawatir dan takut. Cahaya berdarah di tubuh Yujin secara langsung membuat lubang besar ditembus oleh Li Clearcloth, seluruh tubuhnya tertusuk. Jari ini sangat menakutkan. Ini juga pertama kalinya Ye Yuan melihat serangan Li Clearcloth. Benar-benar menakjubkan hingga ekstrim. Ini mungkin orang nomor satu di bawah hegemon kan? Apakah ini kemampuan ilahi? Sungguh luar biasa. Saat ini, aku juga memiliki kekuatan asal di tubuhku, aku ingin tahu apakah aku dapat memahami kemampuan ilahi atau tidak. Ye Yuan menatap Li Clearcloth yang sedang membuat lubang di langit. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk terbang ke tempat lain. Kemampuan ilahi adalah teknik bela diri yang digunakan oleh pusat kekuatan alam hegemon, kekuatan yang luar biasa hingga ekstrim. Meskipun Li Clearcloth belum menjadi alam hegemon, dia memahami 9 asal-usul. Kekuatannya bisa menyaingi beberapa alam hegemon yang lebih lemah. Untuk Ye Yuan berani datang dan membunuh hegemon, kepercayaan terbesarnya tentu saja adalah Li Clearcloth. Namun, tidak semua alam hegemon bisa memahami kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi agak mirip dengan kemampuan ilahi bawaan ras roh sejati. Hanya saja pusat kekuatan asal memerlukan kesempatan beruntung untuk memahami kemampuan ilahi. Alam hegemon dengan kemampuan ilahi, kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada alam hegemon tanpa kemampuan ilahi. Li Clearcloth sudah memahami kemampuan ilahi di alam asal. Itu benar-benar membuat semua orang takjub. Ketika Feng Xiaotian melihat pemandangan ini, dia juga bergumam, itu adalah teknik kemampuan ilahi yang sejati. Begitu saudara Clearcloth memasuki alam hegemon, kemungkinan besar dia bisa langsung membunuh hegemon dengan peringkat yang sama. Menakjubkan, menakjubkan. Itu adalah kemampuan ilahi. Betapa kuatnya, menghancurkan alam hegemon dengan satu jari, sungguh luar biasa. Hehehe, pertarungan hari ini, kita ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Titik. Gelombang cahaya darah naik ke langit. Yujin akan melarikan diri. Li Clearcloth tertawa terbahak-bahak dan mengejarnya dengan cepat. Itu hanya untuk mendengar suara pertempuran yang sangat mengerikan datang dari Cakrawala, membuat orang-orang gemetar. Dan di sini, itu sebenarnya adalah pembantaian sepihak. Cahaya darah bersinar terang di tubuh Ye Yuan, menyerbu ke dalam pasukan sendirian, mirip dengan tanah tak bertuan. Akumulasinya yang tebal meletus. Setelah menerobos ke surga penguasa sejati, ia menyerbu ke puncak surga penguasa sejati yang lebih rendah dalam satu pukulan. Di bawah penyelesaian sempurna surga penguasa sejati, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Saat Ye Yuan masih berada di peringkat surga penguasa suci tingkat atas, dia sudah tak terkalahkan di surga penguasa suci. Sekarang,
dia secara alami menjadi lebih kuat. Dan dia menguras 2 genangan darah secara berurutan. Kekuatan garis keturunannya sudah kuat hingga tidak mampu meningkat lebih jauh lagi. Di bawah pukulan, bahkan jika itu adalah surga penguasa sejati, mereka juga akan terkena satu tembakan. Dengan adanya dia, pertarungan di bawah alam kaisar tampaknya berjalan jauh lebih lancar, terutama karena 100.000 pasukan kuat ini adalah seniman bela diri elit aliansi surga 1. Begitu tentara tiba, mereka menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi. Pertarungan alam kaisarlah yang tampak sedikit mengkhawatirkan. Tapi saat ini, Feng Xiaotian juga memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, bertarung sampai Blood Promise memuntahkan darah berulang kali. Seperti dugaan Ye Yuan, setelah pertarungan berturut-turut, alam kaisar dari ras darah juga menderita kerugian besar. Namun di pihak surga 1, banyak darah segar baru yang disuntikkan. Di pihak dunia kaisar, masihlah surga yang memiliki keunggulan absolut. Kesimpulannya sepertinya sudah ditentukan. Sementara saat ini, di penghalang surga mutlak, para hegemon telah kehilangan ketenangan. Menerima berita yang datang dari kota raksasa Qi Selatan, hegemon Cloudmount menjadi gila. Anak kecil ini, apakah dia gila? Kekuatan cahaya mata darah, bahkan pusat kekuatan alam kaisar juga tidak dapat menahannya. Dia memimpin 100.000 tentara yang kuat ini. Bukankah itu akan mengadili kematian? Selain itu, tidak peduli seberapa terlukanya alam hegemon, itu juga merupakan alam hegemon. Liklir Cloud, bajingan itu, benar-benar menemani Ye Yuan menjadi gila bersama. Ini membuat kursi ini marah sampai mati. Hegemon Cloudmount melepaskan banyak kata umpatan. Sekelompok orang ini benar-benar langsung keluar dari penghalang surga mutlak bahkan tanpa memberi peringatan apapun. Kemenangan sebelumnya adalah dengan mengandalkan kekuatan Grand Array yang melindungi kota. Apakah makhluk-makhluk sialan ini benar-benar berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di bawah langit? Pak Tua Cloudmount, murid-murid baik yang telah kamu ajar. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi jika 100.000 pasukan ini hilang, sekte pengobatan ekstrimmu akan menjadi orang berdosa. Suara hegemon Black Sun terdengar. Wajah hegemon Cloudmount menjadi hitam, tapi kali ini, secara mengejutkan dia tidak membantah. Dewa ilahi penuh dengan kecemasan saat dia berkata, pertempuran ini, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat juga. Banyak orang yang belum pernah merasakan kehebatan cahaya mata darah. Dengan peningkatan cahaya mata darah, 200.000 pasukan kota jaring raksasa akan menjadi orang biadab yang ganas. Kali ini, Feng Xiaotian dan Ye Yuan terlalu banyak main-main. Ragu-ragu sejenak, hegemon Pinespring berkata, Tuan, adik junior pernah menjadi putra ilahi darah dari ras darah. Dia harus memahami sedikit trik ras darah. Mungkin dia punya cara untuk menghadapi cahaya mata darah. Hahaha, mata cahaya darah, biarpun itu kami para hegemon, kami hanya bisa menghancurkannya dengan paksa juga. Itu tidak bisa diredam sama sekali. Bisakah dia, surga penguasa sejati yang sangat kecil, benar-benar menjungkir balikkan langit? Hegemon Black Sun berkata sambil tersenyum dingin. Apa yang dikatakan saudara Black Sun benar. Ye Yuan memang telah menciptakan banyak keajaiban, tapi kali ini terlalu sembrono. Kudengar keluar dari surga absolut kali ini adalah dorongan yang kuat darinya. Sungguh tidak masuk akal, kata hegemon lainnya. Menurutku, Ye Yuan mungkin membiarkan kemenangan berturut-turut menguasai kepalanya. Saat ini, dia mungkin bahkan belum tahu apa nama belakangnya kan. Putra ilahi darah, hahaha, gelar yang luar biasa. Kelompok hegemon sangat marah saat ini. Kota raksasa Qi Selatan sebenarnya menyerang secara sewenang-wenang bahkan tanpa memberikan pemberitahuan apapun. Itu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, para hegemon ini. Lebih dari 100.000 elit. Begitu mereka mati di kota jaring raksasa, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Menghadapi keadaan seperti itu, hegemon Cloudmount juga merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa hari ini, dia benar-benar pamer secara ekstrim. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan mengabaikannya. Terlebih lagi, Liklir Cloud, bajingan ini, sebenarnya menemani Ye Yuan, seorang anak kecil, untuk main-main. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melaju dari cakrawala. Kemenangan besar kota jaring raksasa. Kemenangan besar kota jaring raksasa. Hegemon Eugene terbunuh. Kemenangan besar yang menakjubkan. Eugene, sudah mati.
Dewa ilahi bergumam pada dirinya sendiri dan tidak sadar selama beberapa waktu. Penghalang surga absolut yang tadinya masih menimbulkan keributan besar langsung menjadi sunyi. Hegemon Black Sun bahkan merasakan wajahnya terbakar membara. Baru saja, dia mengutuk Ye Yuan dengan keras, ingin turun sendiri untuk memukul Ye Yuan sampai mati. Tapi sekarang, Yu Jin sebenarnya sudah mati. Ini adalah ras darah alam hegemon pertama yang mati sejak penghalang surga mutlak didirikan. Signifikansi ini terlalu besar. Mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Hegemon Yu Jin meninggal, Blood Promise lolos dengan luka berat, menewaskan lebih dari 30 alam kaisar ras darah, dan 130.000 orang di bawah alam kaisar. Sementara kami hanya kehilangan kurang dari 3.000 orang. Hasil pertempuran ini bahkan lebih gemilang daripada kemenangan besar Qi Selatan. Seluruh tubuh Zhang Feihong gemetar karena gelisah. Ketika dia menerima laporan perang, dia mengira dia salah dengar. Ini sungguh ajaib. Awalnya, kemenangan besar Qi Selatan sudah merupakan hasil pertempuran yang tidak dapat dia bayangkan. Tapi kali ini, seorang hegemon benar-benar terbunuh. Membunuh seorang hegemon, maknanya sungguh luar biasa. Lupakan sekitar 300.000 tentara, bahkan jika itu adalah 30 juta pasukan, 300 juta pasukan, itu tidak dapat menandingi tingkat kepentingan alam hegemon. Berapa banyak surga penguasa suci yang dimiliki oleh ras darah? Di kota jaring raksasa, ada 8 juta orang yang mengambil bagian dalam pertempuran 100 putra. 3 benua, surga penguasa suci dihitung dalam ratusan juta. Namun, di antara begitu banyak surga penguasa suci, tidak ada satupun alam hegemon yang bisa muncul juga. Kita harus tahu, dalam beberapa ribu tahun ini, ras darah hanya menghasilkan 5 alam hegemon juga. Dapat dilihat betapa pentingnya alam hegemon. Sekarang, alam hegemon sebenarnya telah runtuh. Bagaimana mungkin Zhang Feihong tidak gelisah? Dewa ilahi merasa bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Orang kuat seperti dia, badai dan gelombang dahsyat apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kali ini, dia sangat terkejut. Kurang dari 3.000 orang meninggal. Bagaimana ini mungkin? Cahaya mata darah ras darah sebanding dengan arai besar pelindung kota kita. Hanya sedikit orang yang benar-benar mati. Dewa ilahi merasa bahwa pandangan dunianya telah sepenuhnya diubah. Zhang Feihong berkata dengan gelisah, Ye Yuan memperoleh asal darah entah dari mana. Saat asal darahnya diaktifkan, cahaya mata darah langsung ditekan. Lalu, yang terjadi kemudian adalah pembantaian. Li Clearcloud berhadapan dengan Yu Jin yang terluka parah, bertarung sengit selama sehari semalam, dan akhirnya menebasnya. Ketika semua hegemon mendengarnya, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah buku dari surga. Asal darah, langsung ditekan. Kamu pasti bercanda. Dari mana dia mendapatkan asal darahnya? Terlebih lagi, meski ada asal darah, itu tidak bisa menekan cahaya mata darah juga kan? Dewa ilahi merasa bahwa otaknya tidak dapat membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Zhang Feihong tersenyum pahit dan berkata, tentang ini, saya tidak tahu. Yang mulia sebaiknya bertanya kepadanya secara pribadi. Hahaha, sebelum suara Zhang Feihong memudar, tawa tak terkendali hegemon Cloud Moon menyebar. Terlalu memuaskan. Baru saja, dia bahkan berpikir untuk mengikuti ras darah untuk pergi dan mempertaruhkan nyawanya. Siapa sangka akan ada perubahan haluan. Kedua muridnya benar-benar memberinya kabar baik yang sangat besar. Mendengar tawa hegemon Cloud Moon, para hegemon yang lain terdiam dengan bijaksana. Tamparan wajah ini terlalu menggema. Baru saja, semua orang memarahi Ye Yuan dengan getir, mengatakan bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh yang terlalu berambisi dan tidak realistis. Ujung-ujungnya mereka ditampar dengan liar. Terlalu ambisius dan tidak realistis. Cobalah membunuh alam hegemon dengan bersikap terlalu ambisius. Kalian semua, sekelompok orang ini, kalian baru saja ingin menenggelamkanku dengan ludah. Sekarang, apakah wajah kalian merasa ditampar? Manakah dari murid-murid kalian yang tidak memiliki talenta yang mengejutkan dunia? Lupakan murid-muridmu, kalian berasumsi liar setiap hari. Pernahkah kalian membunuh alam hegemon sebelumnya? Hah, mengirim pasukan keluar dari Qi Selatan, menyapu jaring raksasa, memuaskan. Sangat memuaskan, hahaha. Hegemon Cloud Moon merasa sangat segar, ingin menamparkan wajah orang lain. Hanya saja dia lupa, tadi dia juga mengumpat Ye Yuan dan Li Clearcloud. Namun, sudah tidak ada orang yang peduli dengan hal ini. Seluruh alam hegemon terkejut dengan kemenangan besar yang mengejutkan ini.
Titik 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 titik. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan memasuki penghalang surga absolut. Dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Menggabungkan kekuatan puluhan alam hegemon, penghalang surga absolut ini benar-benar dibangun dengan keahlian superlatif. Kekuatannya tak terbatas. Jika bukan karena para hegemon dengan sengaja membiarkannya masuk, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan asal, mereka juga akan hancur oleh kekuatan ini. Tiba-tiba, satu demi satu sosok ilusi muncul di sekelilingnya, langsung memberinya tekanan yang sangat besar. Lusinan alam hegemon, kekuatan mengerikan macam apa ini? Meskipun, pada kenyataannya, ini semua hanyalah kloningan dari hegemon. Ye Yuan merasa bahkan Li Clearcloth dan Feng Xiaotian di sebelahnya, ekspresi mereka juga menjadi tidak wajar. Alam hegemon dan alam kaisar, jaraknya terlalu besar. Ye Yuan melirik sekilas, 63 alam hegemon. Ini seharusnya menjadi kekuatan surga satu. Hahaha, anak yang hebat, kamu benar-benar mendapatkan muka untuk guru. Bagus sekali, dieksekusi dengan indah. Clutmon langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat Ye Yuan. Ekspresi orang lain tampak agak tidak wajar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Eugene dibunuh oleh kakak tertua. Dialah yang mendapatkan muka untuk guru. Li Clearcloth menatap Ye Yuan dengan tajam dan berkata, jangan beri aku itu. Mungkinkah aku, kakak tertuamu ini, masih bisa mendapatkan pujian dari adik kecil? Kamulah yang sangat menganjurkannya, mengerahkan kekuatan dari Ki Selatan dan menyerang jaring raksasa. Kamu juga yang menekan cahaya mata darah, menyapu bersih semua yang ada di bawah alam kaisar, sehingga aku bisa menebas Eugene. Jika dia mengandalkan cahaya mata darah, aku benar-benar tidak akan bisa membunuhnya. Ini seperti Blood Promise yang menyerang Ki Selatan di masa lalu. Feng Xiaotian dapat melawan 3 hingga 5 pusat kekuatan asal dengan mengandalkan kekuatan arai besar. Eugene adalah pusat kekuatan alam hegemon pada awalnya. Jika dia mengandalkan kekuatan cahaya mata darah, memblokir Li Clearcloth masih mudah. Mendengarkan dua saudara magang ini merendah bersamaan, para hegemon lainnya mempunyai perasaan yang tak terlukiskan. Kemenangan besar berturut-turut, semua pusat perhatian telah direnggut oleh garis keturunan Clutmon. Orang ini benar-benar seperti matahari siang saat ini. Membangkitkan alam hegemon, pusat kekuatan asal yang bisa membunuh alam hegemon, dan juga, murid yang kecil, yang bahkan lebih mengerikan, berlari sendiri menuju ras darah dan menjadi putra ilahi darah dari ras darah. Ini terlalu melemahkan semangat. Baiklah, kontribusi kalian, aliansi secara alami akan membuat penilaian. Tidak perlu berdebat lagi. Ye Yuan, Tuan ini bertanya padamu, apa masalahnya dengan asal darahmu? Dewa ilahi bertanya. Saat menyebutkan hal ini, wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit kesungguhan. Melihat ekspresi Ye Yuan yang berubah, para hegemon lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah Ye Yuan selesai berbicara tentang batu darah kekacauan, ekspresi para hegemon menjadi serius. Kegembiraan atas kemenangan besar pun tersapu bersih. Yang menggantikannya adalah kekhawatiran yang mendalam. Mereka mengira orang terkuat dalam ras darah adalah Wang Zuo. Siapa yang tahu kalau ras darah sebenarnya lahir dari batu darah kekacauan? Dilihat dari apa yang dijelaskan Ye Yuan, begitu batu jahat ini menetas, pasti akan menjadi bencana. Hegemon Clutmon memandang Ye Yuan dan hanya berkata setelah beberapa saat, dasar bocah, kamu terlalu banyak main-main. Tahukah kamu bahwa kamu memperlakukan hidupmu sebagai lelucon? Meskipun Ye Yuan mengecilkannya, karakter seperti apa hegemon Clutmon itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya yang ada? Batu darah kekacauan ini adalah batu induk dari ras darah. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Memainkan skema dengan benda ini, itu setara dengan menari di ujung pedang. Jika terjadi kesalahan dan itu akan berakibat fatal. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, anak panah itu sudah tertancap di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Rahasia yang sangat besar, bagaimana bisa jika aku tidak pergi dan melihatnya secara pribadi? Meskipun sedikit berbahaya, ada beberapa panen ketika semua hal dipertimbangkan. Gumpalan asal darah ini memberikan kontribusi yang besar. Kelompok hegemon tidak bisa berkata-kata. Surga kedaulatan suci yang kecil ternyata menipu jejak asal darah dari batu induk ras darah. Terlalu mengesankan. Dewa ilahi merenung sejenak dan berkata, Ye Yuan, bisakah kamu membiarkan tuan ini melihat asal darah ini? Ye Yuan mengangguk sedikit, asal darah di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ekspresi semua hegemon langsung berubah.
Pupil Dewa Ilahi mengerut, dan dia berteriak kaget, ini sungguh kekuatan asal yang murni. Pantas saja, tak heran kamu bisa menekan cahaya mata darah. Batu darah kekacauan ini terlalu menakutkan. Yang hadir semuanya adalah alam hegemon. Mereka terlalu akrab dengan kekuatan asal-usulnya. Mereka telah bertarung berkali-kali dengan pusat kekuatan ras darah dan juga memahami asal darah dengan sangat baik. Namun, meskipun itu adalah kekuatan asal Wang Zuo, itu juga tidak semurni gumpalan ini. Inilah kekuatan asal mula darah yang sebenarnya. Melihat macan tutul melalui tabung, hanya melihat satu titik. Mereka bisa membayangkan kengerian batu darah kekacauan itu. Setelah batu darah kekacauan ini lahir, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh surga. Bagaimana bisa ada hal mengerikan di dunia ini? Ras darah benar-benar menyembunyikan banyak hal. Dewa Ilahi berkata sambil menghela nafas emosional. Hegemon lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka juga merasakan tekanan. Namun, setelah itu, yang terjadi adalah ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka tidak berdaya untuk mengubah situasi ini. Ye Yuan berkata, "Senior, jika tebakanku benar, Wang Zuo pasti akan meminta batu darah kekacauan untuk mengambil kembali gumpalan asal darah ini. Aku datang ke sini untuk meminta semua orang mengambil tindakan dan membantuku menekan gumpalan asal darah ini. Juga, bagus sekali, semua orang dapat mengambil kesempatan ini untuk mengukur kekuatan batu darah kekacauan." Kenyataannya, Ye Yuan juga tidak mengetahui kekuatan batu darah kekacauan. Dia hanya tahu kalau itu sangat kuat. Tapi seberapa kuatnya, ranahnya terlalu rendah, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Tapi para hegemon ini bisa mengukurnya. Di kuil Dewa Darah, Tuan Wang Zuo meledak sekali lagi. Raungannya menyebar ke seluruh ruangan kuil Dewa Darah. Dua kata, Ye Yuan, sepertinya sangat menusuk telinga. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Kota jaring raksasa rata dengan tanah. Ini benar-benar tamparan bagi ras darah. Selama ribuan tahun, kapan ras darah mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan sebelumnya? Yang lebih parah lagi adalah Ye Yuan mengandalkan asal darah untuk menekan cahaya mata darah. Begitulah cara dia meraih kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar sebuah lelucon. Batu induk mengakui Ye Yuan dan menganugerahkan Ye Yuan asal darah. Kemudian Ye Yuan menggunakan asal darah dan menghancurkan ras darah, melenyapkan hegemon Yujin. Kemenangan ini sungguh sebuah ironi besar. Wajah Wang Zuo membara. Dia membencinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar berani memimpin pasukan surga satu untuk menyerang kota jaring raksasa. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Bisakah aku pergi dan memberitahu batu induknya, dasar bodoh, kamu memilih orang yang salah. Bukankah ini mencari kematian? Tapi sekarang, mustahil jika dia tidak pergi. Keberadaan Ye Yuan merupakan bahaya laten yang sangat besar. Dia harus memberitahu batu induk bahwa itu salah. Setelah menenangkan diri, Wang Zuo menahan emosi gelisah saat dia melangkah ke dalam kehampaan. Detak jantungnya masih kencang. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam, gelombang samar yang terlihat keluar dari tubuhnya. Ini adalah metode komunikasi Wang Zuo dengan batu induknya. Tiba-tiba, pukulan kuat itu tiba-tiba berhenti. Seluruh ruang hampa sebenarnya akan runtuh. Pada saat yang sama, seluruh kuil Dewa Darah mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah langit akan runtuh? Di kuil Dewa Darah, banyak orang tidak mengetahui alasan di baliknya dan mulai panik. Dan pembangkit tenaga inti ras darah itu, masing-masing memiliki ekspresi serius. Mereka tahu bahwa batu induk sedang marah. Wang Zuo berlutut di depan batu darah kekacauan, berkeringat dingin. Tekanan yang diberikan batu darah kekacauan padanya terlalu besar. Dia tahu inilah konsekuensinya. Batu induk terpenting sebenarnya buta. Betapa memalukannya hal ini. Bahkan Tuan Wang Zuo gemetar ketakutan di depan batu darah kekacauan. Surga penguasa suci yang kecil itu ternyata menipu asal darahnya. Bagi batu darah kekacauan, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak kecil yang mirip semut itu terlalu lemah. Itu bisa membuatnya menjadi abu hanya dengan sebuah pikiran. Tapi semut itulah yang benar-benar menipu dia tentang jejak asal darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, batu darah kekacauan akhirnya menjadi tenang. Kekosongan yang semula runtuh sebenarnya mulai diperbaiki. Undulasi tak berwujud ditransmisikan dari batu darah kekacauan. Wang Zuo merendahkan diri, serangkaian fluktuasi terjadi, menceritakan seluruh masalah Ye Yuan. Batu darah kekacauan terdiam. Jelas sekali, anak kecil ini sangat mengejutkannya.
Namun, betapapun hebatnya, dia juga hanyalah seorang anak kecil. Di hadapan kekuasaan absolut, segala skema menjadi sia-sia. Tiba-tiba, setetes esensi darah melayang keluar dari batu darah kekacauan. Itu adalah setetes esensi darah dari tubuh Ye Yuan. Ketika Wang Zuo melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ye Yuan pasti sudah mati. Serangkaian lingkaran cahaya berwarna darah yang dipancarkan dari batu darah kekacauan, memasuki setetes esensi darah itu. Wang Zuo terlihat bersemangat. Membunuh Ye Yuan praktis sudah menjadi prioritas utamanya. Begitu batu induknya bergerak, bajingan itu benar-benar tidak bisa melarikan diri. Setetes esensi darah ini adalah sanderanya. Yang menggelikan adalah Ye Yuan benar-benar berani menyerahkan esensi darahnya ke batu induk. Dengan menggunakan setetes esensi darah ini, batu induk akan mampu memberikan serangan balik ke tubuh aslinya, secara langsung membunuh pihak lain. Tapi, 1 tarikan napas, 10 tarikan napas, 100 napas berlalu. Batu darah kekacauan tidak memiliki aktivitas apapun. Apa-apaan? Apakah membunuh surga penguasa sejati membutuhkan waktu yang lama? Setetes esensi darah itu meledak, seketika berubah menjadi ketiadaan. Batu induk kekacauan yang sudah tenang menjadi marah lagi. Wang Zuo memasang wajah terkejut. Apa yang sedang terjadi? Batu induknya tidak bisa membunuh Ye Yuan. Undulasi menyebar, dan Wang Zuo langsung mengerti. Tetesan esensi darah ini bukan milik Ye Yuan. Wang Zuo mau tidak mau menghirup udara dingin. Ini, terlalu tidak terbayangkan. Ye Yuan menggunakan esensi darah orang lain untuk menyamar. Terlebih lagi, ini benar-benar berhasil. Eksistensi macam apa batu darah kekacauan itu? Dia tahu betul. Eksistensi kuat yang mampu menciptakan suatu ras pastilah sebuah eksistensi yang mampu menembus seluruh kehidupan. Tapi itu sebenarnya ditipu oleh seorang anak kecil yang bahkan belum mencapai alam kaisar. Tentu saja, jika dia tahu bahwa gumpalan pedang Dao yang ditinggalkan Ye Yuan saat ini diam-diam tertidur di batu darah kekacauan, dia pasti akan lebih terkejut lagi. Riak gelombang lainnya menyebar, Wang Zuo bangkit kembali. Masih ada asal darah. Esensi darahnya bukan milik Ye Yuan, tapi asal darah diberikan kepada Ye Yuan. Jelas sekali, batu darah kekacauan benar-benar marah. Kekuatan asal yang kuat keluar darinya, langsung melewati kehampaan dan menjangkau ke kejauhan. Jangkauannya luas, tidak terkendali, tetapi dengan kekuatan tak terbatas. Itu di sini, seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan langsung mengeluarkan seteguk kabut darah. Kekuatan itu belum tiba, dan dia sudah merasakan tekanan yang tak terbatas. Ekspresi para hegemon langsung berubah. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan dari batu darah kekacauan? Sebenarnya masih ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi dalam ras darah. Terlalu menakutkan. Rambut Dewa Ilahi berdiri tegak, merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat kuat. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Sungguh kekuatan yang jahat. Setelah benda ini lahir, aku khawatir seluruh 33 surga akan putus asa. Kekuatan asal ini sangat kejam. Batu darah kekacauan berhenti menyembunyikan dirinya. Ia juga tidak perlu bersembunyi lagi. Asal darah sudah diberikan kepada Ye Yuan. Berbagai ras sang surga secara alami juga mengetahui keberadaannya. Di dalam tubuh Ye Yuan, gumpalan darah itu sudah sangat ingin menimbulkan masalah, hampir keluar dari tubuhnya. Begitu muncul, pasti akan meledakkan seluruh tubuhnya. Di tubuh Ye Yuan, kulitnya mulai terkoyak, kabut darah muncrat seolah-olah bebas. Untuk apa kamu masih pingsan? Masih tidak bergerak? Ye Yuan akan mati. Hegemon Cloud Moon meraung, kekuatan asal yang sangat kuat mengalir deras, langsung disuntikkan ke tubuh Ye Yuan. Yang lain juga tiba-tiba terbangun, satu demi satu kekuatan asal yang kuat langsung menembaki tubuh Ye Yuan. Ye Yuan hanya merasakan ada banyak gas kuat di dalam tubuhnya yang saat ini berputar-putar dengan gila-gilaan. Gas-gas kuat ini seperti bom demi bom yang bisa meledakkannya berkeping-keping kapan saja. Satu demi satu kekuatan asal menekan asal darah. Saat ini, bagian dalam tubuh Ye Yuan sudah menjadi medan perang. Medan perang bagi kelompok hegemon dan batu darah kekacauan untuk bergulat dengan kekuatan. Ini benar-benar menari di ujung pedang. Satu kesalahan saja maka Ye Yuan akan mati hingga tidak ada sisa yang tersisa. Ini adalah medan perang tanpa suara. Itu tidak akan mengejutkan langit dan membuat bumi berguncang. Tapi itu sangat berbahaya. Segera, kekuatan asal batu darah kekacauan tiba-tiba turun.
Perasaan itu seperti kapal perang raksasa yang menutupi langit dan menutupi matahari saat turun. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kedua mata Ye Yuan menjadi gelap dan hampir pingsan. Ye Yuan merasa dantiannya akan meledak. Sebuah kekuatan luar biasa sedang menarik asal darah, ingin mengeluarkannya dari tubuhnya. Untungnya, lusinan alam hegemon bergerak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini cukup untuk melenyapkan langit dan membinasakan bumi. Ini juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan asal-usul hegemon. Kekuatan semacam itu berasal dari Dao Surgawi dan membawa kekuatan surga. Perasaan ini tidak diragukan lagi memberikan manfaat yang luar biasa bagi Ye Yuan. Di masa depan, itu memiliki arti referensi yang luar biasa ketika dia melangkah ke alam asal atau bahkan alam hegemon. Tapi saat ini, dia tidak peduli. Dia saat ini seperti cakram gerindra, digosok maju mundur oleh dua kekuatan yang hebat. Ingin mati. Ini adalah satu-satunya perasaan Ye Yuan saat ini. Terlalu kuat. Meskipun tabrakan kali ini bukanlah pertikaian fisik, pertikaian asal memiliki bahaya lain. Dia menyemburkan kabut darah dari mulutnya dengan liar, langsung jatuh ke ambang kematian. Dan tepat pada saat ini, kekuatan hidup yang kuat mengalir ke tubuh fisiknya, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Jagalah hatimu. Keluarkan pedang daumu dan tekan asal darah. Hal ini sangat penting bagimu dan kami. Kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya kembali. Kata-kata hegemon Cloudmount terdengar di telinga Ye Yuan. Kekuatan hidup ini sangat kuat. Meskipun tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, ia juga disembuhkan secara gila-gilaan. Kekuatan hegemon sungguh tak terbayangkan. Hati Ye Yuan bergerak sedikit, buru-buru memusatkan pikirannya, pedang Dao tergantung di dantiannya, menekan asal mula darah. Gumpalan asal darah ini tidak kuat. Kekuatan Ye Yuan cukup untuk menekannya. Batu darah kekacauan sangat menghormati Ye Yuan karena aura pedang Dao. Tentu saja itu tidak akan merugikannya. Gumpalan asal darah ini hanya untuk membantunya memahami asal mula Dao. Tapi ia menjadi sangat mengamuk karena panggilan batu darah kekacauan, sangat ingin melepaskan diri dari kekangan Ye Yuan. Pedang Dao Ye Yuan meledak dengan tekanan yang kuat, secara paksa menekan kekuatan asal dalam dantiannya. Adapun badai yang mengamuk di dunia luar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Agaknya, dengan puluhan hegemon yang bergandengan tangan, itu tidak akan sampai pada titik di mana mereka tidak mampu menghadapi batu darah kekacauan kan. Bagaimanapun, ini bukanlah tubuh utamanya yang turun secara langsung. Benar saja, dalam pertarungan asal kedua belah pihak, hegemon surga satu mengambil alih dengan sangat cepat. Terutama Dewa Ilahi serta hegemon Cloudmount, hegemon Black Sun, beberapa orang ini. Kekuatan mereka sungguh luar biasa hingga ekstrim. Ini juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan Dewa Ilahi. Kekuatan asalnya seperti matahari yang menyilaukan, mengalahkan kekuatan asal semua orang. Namun konfrontasi diam-diam ini sangat berbahaya. Jika bukan karena hegemon Cloudmount yang melindungi Ye Yuan, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Meskipun mereka lebih unggul, setiap wajah hegemon memiliki kesungguhan tertulis di seluruh wajahnya. Ada puluhan hegemon yang mengambil tindakan pada saat bersamaan. Arai pemain yang menakutkan seperti ini sudah cukup untuk melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Itu sebenarnya hanya menekan batu darah kekacauan. Pihak lain terlalu kuat. Benda ini terlalu kuat. Jika tubuh utamanya turun sendiri, kita tidak bisa menolak sama sekali. Wajah Dewa Ilahi menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hegemon Black Sun juga berkata dengan suara serius, "Benda apa ini?" Aura jahatnya melonjak ke langit. Jika benda ini lahir, aku khawatir ia akan mampu menyapu 33 surga dengan sendirinya. Hegemon Cloudmount berkata, benda ini hidup berdampingan dengan ras darah. Semakin kuat ras darahnya, semakin besar kekuatannya. Sekarang, momentum kebangkitannya mungkin sudah tidak dapat dihentikan. Dengan satu kalimat, semua orang terdiam. Ini adalah krisis yang sangat besar. Ini bukan lagi urusan surga lengkap giok cerah besar kita. Kita harus menerobos tembok pembatas dan mengumumkan ke seluruh surga dan menghadapi ras darah bersama-sama. Kalau terus begini, bukan tidak mungkin 33 surga akan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Kata hegemon Black Sun. Dewa Ilahi berkata dengan suara serius, tidak ada gunanya. Aku sudah lama menghubungi rekan-rekan Dao di surga lain, tetapi aku tidak dapat menghubungi mereka sama sekali sekarang. Kemungkinan besar, krisis tembok pembatas telah melanda seluruh surga. Terlebih lagi, dengan situasi kita saat ini, kita tidak dapat menembus tembok pembatas sama sekali.
Aku akan pergi. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi. Kelompok hegemon terkejut dan menatap Ye Yuan dengan heran. Kamu, surga penguasa sejati yang lebih rendah, ingin melintasi surga. Kamu pasti bercanda. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kesadaran diri ini dan berkata dengan suara serius, tidak peduli apa, kita harus melakukan perjalanan ke berbagai surga. Melawan musuh secara terpisah seperti ini, pada akhirnya kita masing-masing hanya akan dikalahkan oleh ras darah. Bahkan jika aku membawa kembali beberapa berita, itu akan sangat membantu kita juga. Kata-katanya membuat kelompok hegemon terdiam. Saat itu, ketika istana labirin ilahi menyapu seluruh surga, hal itu memprovokasi semua hegemon surga untuk bergabung sebelum mereka berhasil menekannya. Namun saat ini, seluruh surga sedang melawan musuh sendirian dan tidak mampu melawan ras darah sama sekali. Kita tidak boleh melihat bagaimana aliansi surga satu mencapai kemenangan berturut-turut saat ini. Itu hanyalah keajaiban yang diciptakan Ye Yuan dengan mengandalkan berbagai cara. Namun keajaiban semacam ini sebenarnya hanya berdampak pada mereka yang berada di bawah alam kaisar. Situasi pertempuran di atas alam kaisar tidak berubah sedikit pun. Bahkan jika seorang hegemon terbunuh, surga satu masih berada dalam kondisi yang sangat lemah. Terlebih lagi, ras darah menjadi semakin kuat, hasil akhirnya tetap saja penghalang surga absolut ditembus dan surga lengkap giok cerah besar jatuh ke tangan musuh. Hasil seperti ini, semua orang sebenarnya sudah siap mental sejak lama. Itu hanya masalah waktu saja. Dewa ilahi mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Kita harus melakukan perjalanan ke berbagai surga. Hanya saja. Ye Yuan berkata, biarkan saja Guru Klutmon membantuku. Secara alami aku punya cara untuk melewati tembok pembatas. Ketika kelompok hegemon mendengarnya, mereka sangat terkejut. Mengirimkan surga penguasa sejati keluar dari tembok pembatas, ini hanyalah sebuah kisah fantasi. Semua orang sedang mendiskusikannya ketika ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Asal darah di dalam tubuhnya menjadi mengamuk sekali lagi. Sial, orang itu ingin meledakkan asal darah. Hegemon Klutmon berteriak ketakutan. Di dunia luar, batu darah kekacauan juga menjadi sangat marah setelah menderita kekalahan diam-diam. Meledakkan asal darah juga menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh utamanya. Kecuali tidak ada alternatif lain, dia juga tidak mau. Tapi saat ini, dia merasa sedang ditipu oleh Ye Yuan dengan segala cara. Kali ini, dia bahkan mengerahkan puluhan pusat kekuatan alam hegemon untuk mengepung dan menekannya. Ini benar-benar membuatnya marah. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Meledakkan asal darahnya, ini adalah sesuatu yang terjadi secara internal. Tidak peduli seberapa kuatnya para hegemon, mereka juga tidak dapat menghentikannya. Merasakan gejolak mengerikan yang keluar dari tubuh Ye Yuan, mata hegemon Klutmon berubah menjadi merah. Dia terlalu puas dengan murid ini. Jika Ye Yuan mati di sini, dia akan kewalahan sampai-sampai dia berharap dia mati. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, asal darahnya membengkak dengan gila-gilaan. Pedang dao miliknya hampir tidak mampu menahannya lagi. Tubuhnya seperti balon yang ditiup udara, membengkak dengan cepat. Jika dia meledak, dia akan menjadi debu. Tidak peduli betapa lemahnya kekuatan asal, itu juga merupakan sesuatu yang buruk. Hal semacam ini seharusnya tidak pernah ada di tubuh surga penguasa sejati. Jika suatu kekuatan asal meledak, kekuatan itu akan sangat mengerikan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa batu darah kekacauan akan mengambil risiko saling menghancurkan dan meledakkan asal darahnya. Pada saat kritis, sedikit kekejaman melintas di mata Ye Yuan. Dia mengendalikan pedang dao dan menusuk ke arah jejak asal darah itu. Sehubungan dengan jejak asal darah ini, Ye Yuan selalu menjauh darinya. Lagi pula, itu terlalu kuat. Dia selalu mempelajari jejak asal darah ini, berharap bisa mengorek rahasia ras darah. Hanya saja hal ini terlalu mendalam, ranahnya belum sampai, dan dia tidak dapat memahaminya. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan lagi. Jika dia membiarkannya meledak dengan bebas, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia mengendalikan pedang dao dan memotong ke arah asal darah. Ini bukan demi menghancurkan asal darah, tapi untuk mengintegrasikannya secara paksa. Sebagai pedang dao lahir dari pemahaman Ye Yuan tentang dao besar seumur hidup. Itu adalah harta karunia yang sangat kuat yang dia peroleh dari penghancuran dunia. Seberapa besar potensi yang dimiliki benda ini, bahkan dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Setidaknya, dia bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak orang.
Seperti menekan esensi darah ras darah. Ini menunjukkan bahwa Dao Ye Yuan sudah melampaui banyak hal. Tidak peduli seberapa kuat asal darah, itu juga hanyalah jenis kekuatan asal yang lahir dari langit dan bumi. Meski mencakup segalanya, mustahil juga lebih besar dari surga. Tapi pedang Dao milik Ye Yuan adalah benda yang membangkitkan kecemburuan surga. Ia lahir dari Dao surgawi tetapi juga berbeda dari Dao surgawi. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak punya pilihan. Dia hanya bisa dengan paksa mengintegrasikannya dan secara paksa menyempurnakannya, mengubah gumpalan kekuatan asal ini menjadi miliknya. Asal darah ini bukan milik Ye Yuan. Itu hanya batu darah kekacauan yang meminjamkannya kepada Ye Yuan untuk digunakan. Tapi saat ini, Ye Yuan akan mengambilnya sendiri. Aura yang mencakup segalanya dilepaskan dari pedang Dao. Itu mirip dengan semua jalan menuju tujuan milik Dao besar. Di bawah kekuatan ini, asal darah sepertinya telah terkena kutukan yang melumpuhkan. Setelah itu, pedang Dao berubah menjadi ribuan helai halus, secara paksa menembus jejak asal darah itu. Penggabungan paksa. Dunia luar tidak dapat melihat pemandangan ini sama sekali. Setiap wajah hegemon menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir. Dan di batu darah kekacauan di sana, meskipun dia tidak berbicara, menilai dari auranya, dia jelas sangat bangga pada dirinya sendiri. Kenikmatan membalas dendam merembes melalui kekuatan asal, menunjukkan dirinya kepada para hegemon. Brengsek, jika kekuatan asal hancur, surga penguasa sejati pasti tidak akan mampu menahannya. Kali ini, Ye Yuan pasti benar-benar mati, kata Dewa Ilahi dengan gelisah. Benda sialan ini sebenarnya tidak bermaksud merusak kekuatannya sendiri demi membunuh surga penguasa sejati yang lebih rendah. Zhou Pinespring juga berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Kedua mata hegemon Cloud Moon bahkan berubah menjadi merah darah, mendesak kekuatan asalnya sendiri dengan gila-gilaan, melawan batu darah kekacauan. Mati, 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 semua menyerangku dengan kejam. Aku harus membuat orang ini membayar harganya. Cloud Moon meraung. Inilah murid yang paling dia hargai. Sekarang, dia benar-benar akan mati di hadapannya. Dia tidak tahan. Meski Ye Yuan menjadi muridnya dalam waktu singkat, Ye Yuan memang sangat cocok dengan seleranya. Aura mengesankan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia, semacam fanatisme dan kegilaan terhadap alkimia Dao. Itu hampir identik dengan dia saat itu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar akan mati. Merasakan ratapan dan kebencian hegemon pada batu darah kekacauan, Dewa Ilahi dan yang lainnya juga mendorong kekuatan asal mereka dengan gila-gilaan, mencoba untuk menimbulkan luka serius pada batu darah kekacauan. Dia juga berharap untuk menghentikan batu darah kekacauan meledakkan asal darahnya melalui metode semacam ini. Tapi, ini sia-sia. Jika batu darah kekacauan ingin meledakkan asal darahnya, itu hanyalah masalah pemikiran. Ini sudah tidak bisa diubah. Namun tentu saja sangat sulit bagi kekuatan asal batu darah kekacauan untuk ingin menerobos blokade puluhan hegemon. Namun tidak sulit untuk melarikan diri. Kekuatan asal orang ini lahir dari langit dan bumi. Itu sangat murni dan kuat, melampaui semua hegemon. Asal darah yang mengejutkan itu perlahan-lahan memudar. Kelompok hegemon menghalangi dan mencegat serta gagal menghentikannya. Terlebih lagi, kemundurannya tidak tergesa-gesa, seolah-olah untuk mengungkapkan ejekan kepada kelompok hegemon. Namun tiba-tiba, kekuatan asal ini tiba-tiba berhenti, seketika melemah. Bagaimana para hegemon bisa melepaskan kesempatan ini? Kekuatan asal menghantam batu darah kekacauan dengan heboh. Asal darah yang awalnya kuat ditekan ke tanah oleh puluhan hegemon saat ini dan dikalahkan. Bahkan jika mereka tidak dapat memberantasnya, hal itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar padanya. Konfrontasi terhadap kekuatan asal sangat berbahaya jika dimulai secara luas. Dengan ini, batu darah kekacauan sudah cukup untuk menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Hanya saja hati mereka bingung. Apa yang terjadi dengan batu darah kekacauan ini? Asal darah tidak dapat menahan serangan mengerikan seperti itu, surut seperti air pasang. Ketika dia datang, dia sangat kuat, membuat lusinan hegemon merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Namun ketika dia pergi, dia panik seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Pertarungan ini adalah kemenangan total. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kekuatan asalnya sepertinya mengalami luka serius, kata Dewa Ilahi dengan cemberut. Cloud Moon bergidik dan berteriak kaget, Ye Yuan. Itu pasti Ye Yuan. Kelompok hegemon tidak lagi mengejar batu darah kekacauan dan kembali ke sisi Ye Yuan. Ye Yuan aman dan sehat. Tapi,
Aura darah yang keluar dari tubuhnya membuat wajah semua orang sedikit berubah. Penggabungan paksa berhasil, tapi tubuh Ye Yuan ternoda oleh darah yang mengerikan. Hal ini membuat auranya berubah drastis. Pada saat ini, perasaan yang Ye Yuan berikan kepada hegemon seperti mereka menghadapi ras berdarah. Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Hegemon Cloudmount bertanya dengan prihatin. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Baru saja, di saat aku putus asa, aku dengan paksa mengintegrasikan asal darah. Sekarang, itu sudah menjadi bagian dari pedang dauku. Para hegemon menghirup udara dingin. Orang ini terlalu gila. Menggabungkan asal hal semacam ini, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Orang ini benar-benar menyatukannya begitu saja. Kekuatan asal adalah dao besar yang dipahami orang lain, tidak dapat ditiru sama sekali. Jalan yang diambil setiap orang berbeda-beda. Menggabungkan secara paksa jalan orang lain dengan jalanmu sendiri, ini benar-benar tindakan mencari kematian. Satu kesalahan saja akan mengakibatkan runtuhnya fondasi. Ini juga merupakan alasan mengapa sangat sulit bagi alam hegemon untuk dilahirkan. Jalanmu, kamu hanya bisa berjalan sendiri. Ye Yuan benar-benar mengintegrasikannya seperti ini. Terlebih lagi, itu berhasil. Namun, justru karena kegilaan Ye Yuan, mereka bisa memberikan pukulan mematikan pada batu darah kekacauan, menyebabkan luka parah pada batu darah kekacauan. Hanya saja pada saat ini, energi berdarah di tubuh Ye Yuan membubung ke langit. Menilai dari auranya, dia sudah benar-benar menjadi seorang ras darah. Hahaha, anak yang hebat. Guru tahu bahwa kamu akan baik-baik saja. Hegemon Cloudmount berkata sambil tertawa keras. Zhou Pinespring memutar matanya dan berkata, baru saja, penasaran siapa yang matanya memerah dan berkata bahwa dia akan membalaskan dendam untuk adik junior. Hegemon Cloudmount berkata dengan sangat marah, dasar bajingan, apakah kamu ingin mengkhianati gurumu? Sudut mulut Zhou Pinespring bergerak sedikit, dan dia berhenti berbicara. Ye Yuan memandangi dua orang guru dan murid itu dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, dia merasakan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Guru ini diakui dengan benar. Ye Yuan, lalu apakah kamu, termasuk ras darah atau ras manusia sekarang? Hegemon Black Sun tiba-tiba berkata dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Apa maksudnya ini? Wajah Hegemon Cloudmount menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, Black Sun, apa maksudmu? Tentu saja Ye Yuan adalah manusia. Namun Hegemon Black Sun berkata, jika dia berasimilasi dengan ras darah. Jika dia hanya mengabaikanmu sekarang. Kelompok hegemon terdiam. Kemungkinan ini memang ada. Budak darah yang dikendalikan oleh ras darah tidak mudah ditemukan ketika ditempatkan di tengah keramaian. Apalagi Ye Yuan, budak darah ini, secara pribadi diasimilasi oleh batu induk. Ini aku tidak punya cara untuk membuktikannya, Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan berkata tanpa malu-malu. Dia memang tidak punya cara untuk membuktikannya. Dia tampak seperti ras darah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi banyak hegemon berubah satu demi satu. Sementara Black Sun tersenyum dingin dan berkata, karena kamu tidak dapat membuktikan diri, maka kamu adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi kami. Ya dewa, anak ini, tidak bisa dibiarkan hidup. Saat kata-kata ini keluar, Hegemon Cloudmount langsung menolak, berkata dengan marah, sialan kamu, Black Sun, dasar brengsek, apakah kamu ingin berdebat dengan kursi ini? Ayo, ayo, ayo. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu menangisi ibumu, kursi ini pasti tidak akan berhenti. Saat berbicara, aura Hegemon Cloudmount yang luar biasa sangat mengerikan. Seluruh penghalang surga mutlak mulai bergetar. Dia tidak terlihat bercanda sedikit pun. Dia benar-benar akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan sikap ini, dia sudah akan melepaskan kekuatannya ke penghalang surga mutlak dan bertarung sampai mati dengan Hegemon Black Sun. Ekspresi Hegemon Black Sun juga berubah drastis. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa Hegemon Cloudmount sebenarnya serius. Dia menjadi bermusuhan karena kebencian, itu juga membuat takut para Hegemon lainnya. Fungsi Hegemon Cloudmount di penghalang surga mutlak adalah sebagai pilar utama. Jika dia memberontak, akibatnya akan menjadi bencana. Dewa ilahi mengerutkan kening dan berkata, rekan Daois Cloudmount, tolong tahan emosimu dulu. Kalau ada apa-apa mari kita bahas dengan jelas.
Kita tidak boleh mengambil tindakan dengan mudah dan membiarkan ras darah memiliki kesempatan untuk mengeksploitasinya. Hegemon Klutmon merasa marah dan berkata sambil tersenyum dingin, sungguh sampah. Plus Sue Ziming, jangan berpikir bahwa kursi ini tidak mengerti, kamu juga memiliki niat ini. Tapi pernahkah kamu memikirkan betapa banyak kontribusi luar biasa yang telah diberikan Ye Yuan dalam beberapa dekade singkat ini? Kalian benar-benar menendangnya ke tepi jalan seperti ini setelah dia tidak lagi berguna. Apakah kamu merasa aku mudah diintimidasi? Hegemon Klutmon bukanlah orang bodoh, apalagi seseorang yang mudah marah. Dia meledak seperti ini, dia secara alami sudah memikirkannya di dalam hatinya. Meskipun kata-kata Black Sun tidak menyenangkan, apa yang dia katakan mewakili pemikiran sebagian besar Hegemon. Apakah Ye Yuan sangat mengesankan? Ya, terlalu mengesankan. Tapi justru karena itulah bom ini terlalu menakutkan untuk ditempatkan di aliansi. Itu sangat menakutkan sampai-sampai bahkan Dewa Ilahi pun takut akan hal itu. Orang ini bahkan baru saja menipu batu darah kekacauan. Tapi Hegemon Klutmon sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Ye Yuan adalah muridnya yang paling berharga. Meskipun semua orang tidak memihak Ye Yuan, dia juga harus memihak Ye Yuan. Tidak ada yang menduga bahwa Hegemon Klutmon benar-benar menghargai Ye Yuan dan langsung jatuh cinta. Dia secara langsung memanggil nama Dewa Ilahi hampir setara dengan membuat keputusan untuk melepaskan diri. Ini sudah mewakili sikapnya. Ingin membunuh Ye Yuan, benar-benar mustahil. Dewa Ilahi juga merasakan sakit kepala dan berkata, rekan Daois Klutmon, jangan marah dulu. Tuan ini juga tidak menyuruh membunuh Ye Yuan. Hanya saja kita terbebani dengan ekspektasi semua orang. Tidak ada kesalahan yang boleh dibiarkan. Dengan keadaan Ye Yuan, kita harus mencari tahu apa yang terjadikan. Klutmon mendengus dingin dan berkata, kursi ini akan menjaminnya. Ye Yuan sama sekali tidak akan mengkhianati aliansi ini. Jika kalian semua tidak tahu apa yang terjadi, pikirkan cara untuk mencari tahu. Tapi, jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun milik Ye Yuan, bahkan jika aku meninggalkan penghalang surga mutlak, aku juga akan mendapatkan keadilan kembali. Ekspresi kelompok Hegemon menjadi sangat canggung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi sikap tidak masuk akal seperti ini membuat Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya. Dari awal sampai akhir, dia memiliki keyakinan tanpa syarat padanya dan bahkan tidak pernah bertanya sepatah kata pun. Hegemon Black Sun ingin membunuhnya. Hegemon Klutmon bahkan langsung meledak tanpa berpikir panjang. Dengan guru seperti itu, apalagi yang bisa ditanyakan? Pada saat ini, Zhou Pinespring juga berkata dengan dingin, murid ini akan maju dan mundur bersama guru. Li Clearcloth juga berdiri di samping Ye Yuan dan berkata dengan dingin, aku, kakak laki-laki tertua ini, belum mencapai alam Hegemon. Kata-kataku tidak terlalu berpengaruh. Tapi, sebelum membunuh Ye Yuan, kamu harus membunuhku dulu. Feng Xiaotian tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di samping Ye Yuan dalam diam. Sikapnya cukup jelas. Ekspresi para Hegemon berubah lagi. Tidak perlu membicarakan Zhou Pinespring, pusat kekuatan Hegemon ini. Li Clearcloth juga merupakan saham potensial yang sangat besar. Begitu tiga orang guru dan murid ini mundur, aliansi surga satu hampir setara dengan pembubaran. Konsekuensi ini akan sangat parah. Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Awalnya, dia masih agak bingung dalam mengakui seorang guru. Tapi sekarang, dia hanya merasa keputusan ini sangat tepat. Untuk sesaat, suasananya agak canggung. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, tidak ada yang bisa membuka mulut. Apakah kekhawatiran Dewa Ilahi semuanya tidak masuk akal? Tentu saja, situasi Ye Yuan merupakan bahaya laten yang sangat besar bagi mereka. Ranahnya saat ini masih rendah. Setelah dia memasuki alam kaisar, dampaknya akan sangat besar. Saat ini, Ye Yuan sudah menjadi sosok legendaris di surga. Jika karakter seperti ini menjadi seorang ras darah, tidak diragukan lagi ini adalah lelucon besar. Efek ini hampir sama dengan putra ilahi darah. Hanya saja ras darah mampu menanggung kerugian, tetapi surga satu tidak mampu menanggungnya. Ye Yuan tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan tangan terkepal, Guru, senior, sebenarnya tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Sebelumnya, aku telah mengatakannya bahwa aku akan meninggalkan surga lengkap giok cerah besar. Selama aku tidak ada di sini, semua bahaya laten secara alami juga tidak akan ada. Jika aku berada di berbagai surga dan dapat membawa kembali beberapa informasi yang berguna,
atau bahkan cara untuk mengalahkan ras darah, maka semua orang secara alami juga tidak perlu mencurigai apapun lagi. Pupil mata hegemon Cloudmount mengerut dan berkata, kamu benar-benar akan pergi. Perlu kamu ketahui, terlalu banyak bahaya di berbagai surga. Tidak ada guru yang melindungimu di sana. Begitu kamu menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di surga lengkap giok cerah besar, hegemon Cloudmount adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan jika puluhan hegemon di tempat kejadian ingin membunuh Ye Yuan, dia juga bisa melindunginya. Tapi, jika dia pergi ke benua lain, itu berada di luar jangkauan hegemon Cloudmount. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata, ya, murid punya alasan mengapa aku harus pergi. Alasannya adalah Mu Ling Sui. Saat ini, kebangkitan ilahi Ye Yuan sudah mencapai tahap kedua tingkat akhir. Itu sudah tidak jauh dari level ketiga. Begitu dia berhasil menembus ke tingkat ketiga, Ye Yuan akan mampu mengondensasi kembali jiwa ilahi Mu Ling Sui dan menghidupkannya kembali. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Di surga lengkap giok cerah besar sisi ini, ras darah terbalik, dan batu darah kekacauan juga terluka parah. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya di aliansi surga satu di sisi ini. Sebenarnya, setelah Ye Yuan menerobos ke surga penguasa sejati, Mitian memberitahunya bahwa mengkondensasi kembali jiwa ilahi masih memerlukan serangkaian langkah dan dia harus melakukan perjalanan ke klan jiwa. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak ingin menunda satu momen pun. Dia hanya ingin segera berangkat dan menuju ke klan jiwa. Ras jiwa tidak ada di surga lengkap giok cerah besar. Di 33 surga, masing-masing surga memiliki ras uniknya masing-masing. Seperti kampung halaman Mitian, kuil penerangan surga, ada banyak roh sejati kekacauan. Dan meskipun surga lengkap giok cerah besar memiliki banyak roh sejati, tidak ada roh sejati yang benar-benar lahir dari kekacauan. Tanah ras jiwa yang paling makmur adalah surga keseimbangan yang melampaui kehampaan. Ini juga merupakan tujuan Ye Yuan. Jelas sekali, ini adalah cara terbaik. Untuk benar-benar bertarung sampai mati, itu bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga penghalang surga absolut ini selama ribuan tahun? Tapi bagi Ye Yuan, dia lebih memilih berselisih dengan para hegemon. Mendengar hegemon Cloudmount setuju, semua orang termasuk dewa ilahi menghela nafas lega. Untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan, meskipun hegemon Cloudmount tidak sekuat dewa ilahi, dia juga tidak jauh dari itu. Keduanya merupakan alam hegemon yang paling tinggi. Begitu sosok inti semacam ini meletus, maka aliansi surga satu akan tamat sepenuhnya. Sepertinya kepergian Ye Yuan adalah pilihan terbaik. Ye Yuan melihat ke arah hegemon Cloudmount dan juga Zhou Pinespring dan dia menangkupkan tinjunya sambil berkata, terima kasih banyak, guru, serta kepercayaan dari saudara magang senior. Paling lama 100 tahun, dalam 100 tahun, Ye Yuan pasti akan bergegas kembali dan bertarung bahu-membahu dengan semua orang dan memberantas ras darah. Hegemon Cloudmount menjentikkan lengan bajunya, dan ekspresi tidak ramah di wajahnya semakin tebal saat dia berkata dengan sinis, semua orang mengatakan bahwa hormat akan dibuang begitu burung menjadi dewa. Burung itu belum mati, dan beberapa orang sudah ingin membuang hormat itu setelah jasanya tidak lagi diperlukan, dengan memotong lengannya sendiri. Lelucon yang luar biasa, sungguh omong kosong yang tidak bisa dipercaya. Jangan melihat aliansi surga satu apapun, sebenarnya masing-masing orang menyembunyikan motif tersembunyi. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana mungkin surga satu tidak mampu melahirkan satu alam hegemon pun selama ribuan tahun? Hehehe. Sarkasme ini, jika orang lain mengatakannya, mereka pasti akan dihajar sampai mati oleh para hegemon. Namun tidak ada yang berani membantah perkataan hegemon Cloudmount. Bahkan dewa ilahi harus menyimpannya juga. Saat ini, dalam situasi seperti ini, mereka tidak dapat memicu orang tua ini lagi. Semakin banyak mereka berkata, semakin parah konsekuensinya. Di bawah urat biji yang besar, penghalang surga yang menuju ke surga keseimbangan yang melampaui kehampaan tersembunyi. Penghalang surga ini sangat tersembunyi. Sulit bagi seniman bela diri biasa untuk mencapainya juga. Namun, bagi para hegemon ini, itu tentu saja tidak dianggap rahasia. Melewati penghalang surga adalah hal yang sangat sulit. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, menembus batas dan menuju ke alam lain juga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Tubuh asli hegemon Cloudmount telah datang. Hegemon lain juga mengirimkan klonnya untuk menyaksikan kepergian Ye Yuan.
Karena tidak melihat Ye Yuan pergi dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menenangkan pikiran mereka. Mengenai hal ini, Hegemon Cloudmon secara alami mengangkat hidungnya dengan jijik. Tentu saja, Hegemon Cloudmon bisa pergi sementara juga berkat Ye Yuan. Rentetan kemenangan mengejutkan ini mengalahkan ras darah hingga mereka tidak bisa bernapas. Begitulah cara dia bisa pergi sementara. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar pergi ke surga keseimbangan yang melampaui kehampaan, yang merupakan wilayah ras jiwa. Namun, guru pernah mengunjungi berbagai surga dan banyak sekali alam. Surga keseimbangan yang melampaui kehampaan memiliki banyak hegemon yang berhutang budi pada orang tua ini juga. Bawalah benda ini bersamamu. Jika kamu benar-benar mengalami masalah, pergilah dan temukan beberapa orang tua itu. Mereka secara alami akan bergerak dan membantumu. Saat dia berkata, Hegemon Cloudmon memberikan Ye Yuan pipa tembakau bertangkai panjang. Melihat pipa tembakau bertangkai panjang ini, kelopak mata Zhou Pinespring dan Li Clearcloud bergetar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Hegemon lain juga menunjukkan wajah terkejut. Hegemon Cloudmon adalah seorang pecandu rokok berat. Pipa tembakau bertangkai panjang ini disebut kantong tembakau kaca berharga. Itu adalah sumber kehidupannya. Benda ini telah mengikutinya entah sudah berapa tahun. Itu tidak pernah meninggalkannya. Meski karena keterbatasan material, pada akhirnya harta karun itu hanya bisa ditingkatkan ke kualitas harta karun agung kelas 4, namun hal itu memiliki arti yang luar biasa bagi Hegemon Cloudmon. Hari ini, dia benar-benar memberikan harta ini kepada Ye Yuan. Bisa dilihat betapa dia sangat menghargai Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak bodoh. Dia bisa mengetahui nilai barang ini dari ekspresi orang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, benda ini terlalu berharga. Murid ini tidak bisa menerimanya. Hegemon Cloudmon melotot dan berkata dengan suara serius, ambil saja saat aku memintanya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Harta agung kelas 4 yang buruk, kursi ini tidak memikirkan apapun. Melihat Hegemon Cloudmon sudah mengambil keputusan, Ye Yuan sedikit ragu namun tetap menerimanya dan berkata, baiklah, kalau begitu murid akan menerimanya. Guru, yakinlah, aku pasti akan mengembalikannya. Hegemon Cloudmon berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang, hanya sampah. Kalau dibuang ya dibuang. Mungkinkah kursi ini masih peduli? Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi. Aku tidak bisa meninggalkan penghalang surga absolut terlalu lama. Ye Yuan menyimpan kantong tembakau kaca berharga itu dan mengangguk kecil sambil berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan guru. Hegemon Cloudmon berkata, nak, penghalang surga ini bukanlah keberadaan biasa. Kursi ini tidak dapat mengirimmu melewati batas sama sekali. Tekanan dalam kekacauan akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Tentu saja bukan masalah besar bagi alam hegemon untuk melewati penghalang surga. Namun kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Bahkan jika ada bantuan Hegemon Cloudmon, dia harus menahan tekanan yang luar biasa juga. Tekanan ini cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, guru, yakinlah, murid ini secara alami memiliki kemampuannya. Hegemon Cloudmon mengangguk dan berkata, sebentar lagi, aku akan dengan paksa menerobos penghalang surga. Namun, meskipun aku mengatakan bahwa ia sedang menerobos, sebenarnya, Kaisar Surga Luas juga akan kesulitan menahan tekanan di dalam. Terlebih lagi, hanya ada waktu singkat 15 menit. Ye Yuan mengangguk dan berkata, guru, tolong ucapkan mantranya. Hegemon Cloudmon berhenti bertele-tele dan mendesak kekuatannya untuk mulai menembus batas. Dia juga sangat ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk melewati penghalang surga. Hegemon lain sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka tidak peduli dengan sarkasme Hegemon Cloudmon yang menggigit, dan bersikeras untuk datang untuk melihatnya. Jika Hegemon Cloudmon ini sengaja bersikap santai dan mengatakan bahwa Ye Yuan pergi, tapi dia sebenarnya tidak pergi, maka masalahnya akan sangat besar. Penghalang surga mengisolasi 33 surga, menjadikan 33 surga masing-masing menjadi sebuah dunia. Ingin melewati penghalang surga, kecuali kekuatan seseorang mencapai alam hegemon. Tentu saja, Kaisar Surga Sakra asal juga memiliki kekuatan untuk melewati penghalang surga. Hanya saja harganya terlalu mahal. Tidak ada yang mau mencobanya. Alam hegemon bisa dengan kuat menembus batas tersebut. Jika lusinan alam hegemon bergandengan tangan, mereka bahkan dapat sepenuhnya menghubungkan dua dunia,
membiarkan orang-orang dengan kekuatan kecil melewati benua secara paksa. Saat itu, itulah bagaimana istana labirin ilahi menyapu 33 surga. Dan pertempuran itu juga membuat khawatir para hegemon di seluruh surga, memicu pertempuran besar hegemon yang mengejutkan. Tapi, satu alam hegemon, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan seperti alam hegemon Cloudmon, dia tidak dapat membuka jalan sepenuhnya. Tekanan kuat yang ada di penghalang langit sudah cukup untuk menghancurkan surga penguasa sejati yang kecil seperti Ye Yuan menjadi daging cincang. Oleh karena itu, mereka tidak mempercayainya. Gelombang energi yang mengerikan langsung menyusup ke penghalang surga. Di tengah kekacauan yang tebal itu, sebuah celah dibuka dengan paksa. Hanya saja wilayah kekacauan masih sangat padat. Terlebih lagi, lorong yang dibuka secara paksa itu saat ini sedang dalam proses penyembuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah hegemon Cloudmon dan yang lainnya dan berkata, "Guru dan saudara magang senior, berhati-hatilah. Ye Yuan akan pergi." Selesai berkata, Ye Yuan segera berubah menjadi naga sejati dan merobek udara. Hanya untuk melihat Ye Yuan seperti ikan di air di tengah wilayah kekacauan itu, nampaknya sangat nyaman. Tekanan kekacauan yang mengerikan itu sebenarnya tidak mampu berbuat apapun padanya. Semua hegemon tercengang melihatnya. Anak ini benar-benar punya banyak trik sehingga mengerikan. Itu, sepertinya klan naga sejati sedang mengembara di ruang ilahikan. Anak ini bahkan mempelajari seni rahasia seperti itu. Dewa ilahi melihat seni rahasia Ye Yuan dengan sekali pandang dan sangat terkejut. Ini sebenarnya mengembara di ruang ilahi. Legenda mengatakan bahwa ketika seni rahasia ini berjalan melalui kehampaan, ia tidak akan menemui perlawanan seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni. Melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Hegemon Black Sun berkata dengan kaget. Kudengar seni rahasia ini hanya bisa dipahami oleh naga sejati kekacauan. Bocah ini hanyalah surga penguasa sejati. Garis keturunannya sudah begitu kuat. Melihat Ye Yuan melintasi angkasa, masing-masing hegemon tercengang karena takjub. Sungguh seni rahasia ini terlalu ajaib. Naga kekacauan yang sebenarnya, bahkan di antara para hegemon, ia juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dan mengembara di ruang ilahi, bahkan alam hegemon pun sangat iri. Dengan seni rahasia ini, seseorang dapat bepergian ke sana kemari dengan bebas di antara berbagai surga. Awalnya, Ye Yuan tidak bisa mengembangkan seni rahasia ini. Tapi, setelah menguras kumpulan darah 2 kali dan juga mendapatkan asal darah, ini sangat memperkuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Setelah itu, mengembara di ruang ilahi ini juga berhasil dikembangkan. Tentu saja, kesuksesan seperti ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan gaya Mitian saat itu. Tapi, dengan bantuan hegemon Cloudmon, itu sudah cukup. Melihat kemunculan terkejut sekelompok hegemon ini, hegemon Cloudmon merasakan kegembiraan karena telah membalas dendam. Muridku luar biasa. Kalian semua, teman-teman ini, cepat atau lambat aku akan menjaga kalian semua. Ye Yuan mendarat di aula besar dengan ekspresi terkejut. Di dalam aula besar, sekelompok orang sepertinya sedang memberi penghormatan, dan dia dengan terburu-buru menerobos masuk begitu saja. Sekelompok orang juga memandang ke arahnya dengan wajah bingung. Dari mana orang ini muncul? Tatapan Ye Yuan menyapu seluruh aula. Tempat ini adalah sebuah gua kosong yang dibuka menjadi aula besar oleh seseorang. Di atas aula besar, hanya ada sebuah patung raksasa yang diabadikan, tampak gagah dan megah, dengan penampilan yang megah. Wajah patung ini sebenarnya agak buram. Namun, Ye Yuan masih merasa patung ini terlihat familiar. Para pusat kekuatan di aula besar akhirnya bereaksi. Setelah itu adalah niat membunuh yang heboh. Sekelompok pusat kekuatan bergegas tanpa pandang bulu. Aura berdarah di tubuh Ye Yuan terlalu kental. Itu sama sekali tidak dapat membantu mata dan telinga orang-orang. Kekuatan para kultivator di aula tidak lemah. Yang terkuat adalah Kaisar Awan Surga yang lebih rendah. Baru saja, raungan ini dikeluarkan olehnya. Selain Kaisar Awan Surga, masih banyak pusat kekuatan surga penguasa sejati di aula besar. Terlihat bahwa kekuatan sekte ini tidak lemah. Saat ini Ye Yuan mempunyai banyak kemampuan, namun alam penguasa hingga alam kaisar masih merupakan ambang batas yang sangat besar. Saat ini, dia masih jauh dari tandingan pusat kekuatan alam kaisar. Bahkan jika itu adalah Kaisar Awan Surga yang lebih rendah. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu saat dia keluar dari penghalang surga. Sekte ini jelas sangat memusuhi ras darah.
Pada saat ini, tekanan alam kaisar dilepaskan sepenuhnya, bergegas menuju Ye Yuan dengan gila-gilaan. Surga penguasa sejati lainnya juga mengikuti di belakang, memotong semua rute pelarian Ye Yuan. Di belakangnya, penghalang surga telah pulih. Ye Yuan tiba-tiba memasuki sarang serigala, tanpa jalan mundur sama sekali. Ye Yuan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada patung itu dan kilatan inspirasi datang padanya. Dia berteriak keras, "Hang Yang." Teriakan ini memang bermanfaat. Sosok Kaisar Awan Surga itu berhenti, menatap Ye Yuan dengan ragu sambil berkata, "Kamu seharusnya keluar dari penghalang surga. Mengapa kamu tahu nama leluhur?" Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega, berpikir bahwa Patua Klutmon menyelamatkan hidupnya. Tentu saja bahayanya belum berlalu. Jika aura berdarah di tubuhnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, kemungkinan besar itu masih kematian. Ye Yuan memandang Kaisar Awan Surga dan berkata, "Hang Yang adalah leluhurmu, lalu tempat ini masih merupakan sekte pil luhur." Kecurigaan Kaisar Awan Surga semakin kuat, dan dia berkata sambil mengangguk, "Itu benar. Master Sekte, untuk apa kamu bertele-tele dengan ras darah ini? Leluhur Hang Yang meninggal di tangan ras darah. Ayo bunuh dia dan balas dendam pada leluhur. Beberapa tahun ini, berapa banyak orang dari sekte pil luhur kita yang terbunuh oleh ras darah?" Sekte Master, berhenti bicara omong kosong dengannya. Kemunculan Ye Yuan membuat orang-orang ini marah. Hal ini juga membuat Ye Yuan menyadari bahwa kemungkinan besar, ras darah sudah menimbulkan kekacauan di surga keseimbangan yang melampaui kehampaan juga. Tapi ketua sekte melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan dia selesai berbicara." Melihat sikap ketua sekte itu, hati Ye Yuan menjadi sangat tenang. Saat dia keluar, dia merasa status ini terlihat sangat familiar. Saat itu, dia belum bereaksi. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum datang, Hegemon Klutmon memberitahunya bahwa dia datang ke surga keseimbangan yang melampaui kehampaan 70.000 tahun yang lalu untuk melakukan perjalanan. Ketika dia baru saja keluar dari penghalang surga, dia pernah dengan santai memberikan petunjuk kepada seorang pemuda sebelumnya. Pemuda itu adalah Hang Yang. Sekte pil luhur saat itu, orang terkuat hanyalah stratum surgawi luhur tanpa batas. Kekuatannya sangat lemah. Hang Yang saat itu bahkan hanyalah alam stratum surgawi yang lebih rendah. Dia juga orang buangan di sekte tersebut. Namun, Hang Yang ini sangat rajin, bersembunyi di gua ini sendirian dan mempraktikkan teknik Dao yang berlebihan. Hegemon Klutmon membangkitkan minatnya dan dengan santai memberikan beberapa petunjuk kepada Hang Yang. Eksistensi macam apa Hegemon Klutmon itu? Bagi seorang stratum surgawi luhur kecil, pemberian petunjuknya yang biasa-biasa saja sudah cukup memberi manfaat bagi kehidupan. Namun, stratum surgawi luhur kecil hanyalah keberadaan seperti semut di alam Hegemon. Hegemon Klutmon tentu saja tidak akan membuang banyak waktu untuknya. Dia tinggal di sekte pil luhur selama 5 hari, lalu langsung pergi. Peristiwa setelahnya, Klutmon tidak peduli sama sekali. Sebelum datang, Hegemon Klutmon membahas semua detail tidak peduli betapa sepelenya, memberitahu Ye Yuan tentang semua yang dia lihat dan dengar di surga keseimbangan yang melampaui kehampaan. Untungnya, Ye Yuan bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Adapun patung ini sebenarnya sangat berbeda dengan penggambaran Klutmon, jadi Ye Yuan juga tidak mengenalinya selama beberapa waktu. Alam Hegemon yang lebih rendah, bahkan jika alam Hegemon berdiri di depannya, dia juga tidak dapat melihat ciri-cirinya dengan jelas. Apa yang dilihat Hang Yang hanyalah sebuah kabur. Kenyataannya, jika Hegemon Klutmon tidak melakukannya dengan sengaja, bahkan Ye Yuan pun tidak akan bisa melihat penampilannya dengan jelas juga. Tingkat keberadaan ini, setiap gerakan dan tindakan adalah Dao. Tidak mencapai alam kaisar, seseorang tidak akan dapat melihat apapun. Jelas, hanya 5 hari bimbingan, tetapi Hang Yang menempa jalan yang menuju ke surga, membiarkan sekte pil luhur yang kecil menjadi sekte besar. Menilai dari sikap master sekte, dia mengetahui beberapa hal. Ye Yuan memandang ke arah ketua sekte, dengan santai mengeluarkan kantong tembakau kaca berharga, dan berkata, "Karena kamu tahu sesuatu, maka kamu harus tahu tentang ini kan?" Pupil master sekte itu mengerut dan dia berteriak kaget, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kantong tembakau ini?" Sebenarnya, kesan terkuat Hang Yang terhadap Klutmon adalah ketika dia sedang menghisap kantong tembakaunya. Pada saat itu, Klutmon mirip dengan dewa dari surga, penistaan tidak ditoleransi.
Baru bertahun-tahun kemudian dia mengetahui keberadaan Cloudmount seperti apa. Namun, adegan Cloudmount saat merokok kantong tembakau tidak dapat dipahat bahkan ketika Hang yang sedang dalam masa puncaknya. Patung ini tidak memiliki kantong tembakau, namun ia juga meniru kantong tembakau, untuk memberi penghormatan. Master Sekte tahu tentang ini. Kantong tembakau kaca berharga di tangan Ye Yuan identik dengan apa yang ditiru Hang Yang. Oleh karena itu, Master Sekte terkejut. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil menghela nafas, jika tebakanku benar, Hang Yang harus dianggap sebagai kakak magangku. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Leluhur mereka adalah saudara magang senior dari ras darah di depannya ini. Master Sekte tertawa dingin dan berkata, eksistensi macam apa orang itu? Bagaimana mungkin dia bisa menerimamu, seorang ras darah, sebagai muridnya? Apa menurutmu kamu bisa menipu seperti ini? Sebenarnya, Master Sekte sudah mempercayainya 40% minus 50%. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat penghalang surga berada. Orang ini melintasi dunia dan bahkan membawa kantong tembakau di tangannya. Ini sudah menunjukkan adanya masalah. Hanya saja satu-satunya aspek yang membingungkan adalah aura ras darah di tubuh Ye Yuan. Lebih dari 70.000 tahun yang lalu, guruku melintasi dunia dan datang. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, mengulangi kejadian yang diceritakan Cloudmount kepadanya. Ekspresi wajah Master Sekte menjadi menarik. Rahasia ini, leluhur hanya akan memberitahukannya kepada Master Sekte. Dan apa yang Ye Yuan katakan sama sekali tidak salah. Meskipun hanya 5 hari yang singkat, itu adalah pertemuan kebetulan yang menakjubkan dari leluhur Hang Yang. 5 hari inilah yang membuka jalur kultivasi leluhur Hang Yang, sehingga dia bisa mencapai Kaisar Sakra Surga di kemudian hari. Itu juga membuat Sekte Pil Luhur, sekte kecil ini, bangkit seperti komet. Hati Master Sekte bergetar hebat, tetapi keraguan di matanya semakin kuat, dan dia berkata, guru itu lahir dalam ras manusia. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Terlebih lagi, kamu hanyalah surga penguasa sejati yang sedikit lebih rendah. Aku bukan dari ras darah, untuk aura berdarah ini. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan latar belakang aura berdarah itu. Hanya saja ketika murid-murid ini mendengarnya, mereka semua merasa seperti Ye Yuan sedang membual. Hahaha, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Aku bahkan bisa bilang kalau aku pernah membunuh hegemon sebelumnya. Putra ilahi darah dari ras darah. Kamu mungkin juga mengatakan bahwa Anda adalah Tuan Wang Zuo, bukankah itu lebih baik? Kamu bahkan berubah menjadi ras darah dan berlari ke ras darah untuk menjadi putra ilahi darah mereka. Apakah ras darah begitu mudah untuk dilewatkan? Apakah menurutmu alam hegemon mereka semuanya idiot? Kataku, jika kamu menyamar sebagai manusia, tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyapu bersih ras darah? Kalau begitu, kami, orang-orang ini, kamu bisa menemukannya dengan mudah kan? Ayo, coba usir kami. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, pengalaman Ye Yuan memang terlalu fantastis. Ketika orang lain mendengarnya, tentu saja mereka menjadi sombong. Tapi, mata Master Sekte berkedip-kedip tak menentu, dan dia benar-benar lebih mempercayainya. Dia tahu betapa menakutkannya keberadaan orang itu. Semakin menakutkan kekuatan leluhur, semakin dia bisa merasakan ketidakterdugaan orang itu. Mungkin hanya seorang jenius luar biasa yang layak menjadi muridnya kan? Kita tidak boleh melihat bagaimana leluhur Hang yang mengaku sebagai murid, itu sebenarnya hanya menyepuh emas ke wajahnya sendiri. Orang itu benar-benar meremehkan leluhur Hang Yang. Ye Yuan berkata dengan dingin, baiklah. Selama Master Sekte tidak bergerak, tidak masalah jika 10 kali lipat lagi datang. Semua orang terkejut. Orang ini benar-benar berani menyetujuinya. Para murid Sekte Pil Luhur benar-benar meledak, meminta untuk bertarung satu demi satu. Kita harus tahu bahwa masih ada 3 alam kaisar setengah langkah di antara surga penguasa sejati di sini. Ada sebanyak 7 surga penguasa sejati yang telah selesai di sini. Adapun mereka yang berada di bawah surga penguasa sejati, jumlahnya ada puluhan. Sekte Master juga agak terharu dan berkata, baik, aku tidak akan bergerak. Oleh karena itu, murid-murid Sekte Pil Luhur masing-masing menggosok tangan dan menyekat telapak tangan mereka, ingin melenyapkan Ye Yuan. Karena mereka sedang mengambil tindakan, maka hidup dan mati tidak perlu dibicarakan. 1 jam kemudian, dunia menjadi sunyi.
Selain 3 alam kaisar setengah langkah, sisanya telah runtuh. Ini masih Ye Yuan yang melakukan pukulannya. Kalau tidak, orang-orang itu akan punah. Semua orang memandang Ye Yuan dengan wajah heran. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Di bawah penyelesaian akhir, masing-masing 1 pukulan. Ranah penyelesaian besar, membutuhkan sedikit usaha. Alam kaisar setengah langkah, dengan mengandalkan mengembara di ruang ilahi, pihak lain tidak bisa melakukan apapun terhadap Ye Yuan sama sekali. Saat ini, kekuatan garis keturunan Ye Yuan telah mencapai tingkat jiwa pertempuran puncak setelah mengalami beberapa kali pembaptisan. Melompati dunia nyata dan bertarung di surga penguasa sejati tidak jauh berbeda dengan makan dan minum. Kali ini, mereka agak mempercayainya. Itu karena ketika Ye Yuan bertarung dengan mereka, dia jelas masih memiliki sisa kekuatan. Bukan tidak mungkin untuk menyapu bersih ras darah. Ketika ketua sekte melihat kekuatan Ye Yuan, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Hanya orang jenius seperti ini yang memiliki kualifikasi untuk mengakui orang itu sebagai guru. Ye Yuan mengeluarkan pil surgawi dan berkata kepada Master Sekte, ini adalah pil peniru darah. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan dapat mensimulasikan aura ras darah. Saat ini, Master Sekte sudah percaya 70%. Dia menemukan surga penguasa sejati yang mengkonsumsi pil darah imitasi. Benar saja, aura murid itu menjadi persis seperti ras darah. Dengan ini, semua orang yakin. Benar-benar ada pil surgawi yang ajaib. Pada titik ini, Ketua Sekte menarik napas dalam-dalam, bersujud di tanah, dan berkata, murid Wang Jun memberi hormat kepada leluhur. Untuk apa kalian semua masih linglung? Kalian semua memberi penghormatan kepada leluhur setiap hari. Sekarang setelah kamu melihat muridnya, mengapa kamu tidak bersujud? Murid-murid lainnya saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka tetap berlutut. Memberi hormat kepada leluhur. Meskipun dia sudah meramalkannya sejak lama, Ye Yuan masih agak ragu. Dia berkata, apakah kamu tidak takut kalau aku adalah mata-mata dari ras darah? Wang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, selama beberapa ribu tahun ini, pusat kekuatan sekte pil luhur kami telah menyusut berulang kali. Dari leluhur Hang yang ke kaisar surga luas, lalu ke kaisar surga awan, lalu bagiku, murid yang tidak kompeten ini, ketua sekte telah berubah 3 kali. Tapi leluhur Hang yang telah turun-temurun, jika kita melihat kantong tembakau gelas berharga suatu hari nanti, kita harus memperlakukan mereka dengan sopan santun memperlakukan leluhur kita. Untuk sekte pil luhur kami dapat memilikinya hari ini, itu semua berkat Patriark. Karena Patriark mengakui leluhur, maka kami secara alami akan memperlakukan Anda sesuai dengan cara memperlakukan leluhur kami. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, sulit juga bagi Hang Yang, kakak laki-lakiku ini. Kalian semua mungkin belum tahu nama guru kami kan? Wang Jun berkata dengan penuh semangat, leluhur, tolong beritahu kami. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kalian semua ingat, guru kita adalah Klutmon, leluhur dari sekte pengobatan ekstrim surga lengkap giok cerah besar. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, dan dia berkata dengan takjub, ini sebenarnya adalah leluhur Klutmon. Reputasi Klutmon sangat cemerlang. Wang Jun tentu saja pernah mendengarnya sebelumnya juga. Hanya saja dia tidak menyangka leluhurnya sendiri sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, kalian semua tidak pergi berkultivasi tetapi datang ke sini secara massal untuk memberi penghormatan kepada guru. Untuk apa? Dia selalu sangat penasaran. Bahkan jika Hang yang mengakui dan menghormati gurunya, itu juga tidak membuat murid sekte memberi penghormatan setiap hari kan? Mungkinkah orang-orang ini tidak perlu berkultivasi? Wang Jun tersenyum pahit dan berkata, mendapat petunjuk dari Patriark, sekte pil luhur saya melonjak ke surga dalam satu kesempatan, dan juga menjadi sekte teratas di benua kebangkitan jiwa, murid-murid di bawah sekte kami mendekati 10.000, pusat kekuatan berlimpah seperti awan. Sangat disayangkan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, ras darah datang menyerang, pusat kekuatan sekte pil luhur kami menyusut hingga nol. Sekarang, hanya ada aku, satu alam kaisar, yang tersisa. Berbicara sampai di sini, Wang Jun tidak bisa menahan tangisnya. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang yang meninggal. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Apakah surga keseimbangan yang melampaui kehampaan ini sebenarnya juga sama persis dengan surga lengkap giok cerah besar? Namun segera, dia menyadari bahwa dia salah. Di surga-surga keseimbangan yang melampaui kehampaan ini, ras jiwa adalah penguasa yang layak diterima.
Bahkan umat manusia yang tersebar di seluruh surga pun tidak mampu bersaing dengan mereka juga. Ada berapa banyak ras yang bisa bersaing dengan ras darah? Namun, ras jiwa ini adalah salah satunya. Hanya saja ketika makhluk abadi bertarung, iblis kecil menderita. Saat ini, ras jiwa dan ras darah sedang berperang, tetapi tidak banyak pertarungan yang nyata. Kedua belah pihak mengusir manusia, saling menyerang. Sebenarnya, yang paling banyak mati adalah manusia. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a